Jadi tidak ada masalah. Nah, pertanyaan saya di zaman Sayyidina Muawiyah itu di zaman sahabat Rasulullah itu diratain. Ah, itu siapa? Dasarnya dari mana? Itu Bang Rahma. Apa maksud saya Bang Rahmat? Udah serahkan lanjut. Yang campur aduknya di sana, jenengan kan dari awal menerangkan makam Sayyidina Ali kan, langsung Kang Lembu itu memprotes. Sayyidina Ali juga bukan di zaman Hashim Asy'ari. Sayyidina Ali kan di zaman baginda Rasulullah SAW. Ya. Kita kan ya tadi kesalahannya Bang siapa Lembu tadi itu mengatakan suruh uji lab batu nisannya, sedangkan tradisi di Arab itu nggak menggunakan batu nisan. Yang di lab apanya, harus digali kuburnya. Assalamualaikum Kiai Wali. Pelan-pelan Syekh Mazin, pelan-pelan. Banyak di antara kita protesis yang masih awam dengan sejarah atau kemudian mencampur adukan antar info satu dengan info yang lain tanpa mendeteksi tahun dan sumber informasinya. Pelan-pelan aja Syekh Mazin, pelan-pelan. Gini Bang Wali, Kiai Wali, mohon maaf ya. Saya kan narasi di sini tentang sejarah apa yang berdasarnya dari kitab Al-Khatib Al-Baghdadi tentang makamnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Bang Lembu beliau itu kan naik ke Komand. Nah, langsung bilang jangan muter-muter, dasarnya dari kitab apa gitu. Nah, makanya saya curiga di sini kok jangan muter-muter, padahal saya sudah menyebutkan di sini disebutkan nama kitabnya, halaman berapa, jilid berapa. Nah, kemudian beliau mengatakan apa? Nisan itu ada, tapi di zaman Muawiyah diratain semua itu. Nah, ini berdasarnya dari mana? Nah, langsung lari ke Hashim Asy'ari gitu. Bukan masalah. Bahwa terkadang di antara kita ketika menarasikan tentang sejarah seringkali menggunakan pola campur aduk. Aku bilang campur aduk ketika membahas kuburan, tiba-tiba disamakan antara posisi keberadaan orang satu dengan orang yang lain. Ya contoh seperti Mas Lembu ketika bicara tentang relokasi makam lah, atau kemudian pemenahan lisan, dicampur antara era Muawiyah dengan Mbah Hashim, yaitu namanya nggak connect. Sebenarnya gini teman-teman, jadi kalau untuk Komite Hijaz itu, sampean bisa lihat dan manuskripnya masih ada. Itu tidak hanya bertumpu kepada soal kuburan atau soal nisan, enggak. Ada banyak hal yang kemudian Mbah Hashim mengutus Mbah Wahab sebagai utusan Komite Hijaz. Minimal ada 5 poin itu. Yang pertama adalah meminta kepada pemerintahan Arab Saudi waktu itu yang dipimpin oleh Raja Abdul Aziz bin Saud, satu, meminta agar memberikan kebijakan dalam kebebasan bermadhab. Yang kedua, meminta agar pemerintahan Arab Saudi waktu itu mempertahankan tempat-tempat bersejarah. Yang ketiga, informasi mengenai ibadah haji, yakni peruntukan ekonomi, perihal perjalanan dan lain sebagainya agar didisiplinkan. Kalau ibarat orang ngobrol, jangan mendadak tiba-tiba H-1 bulan diumumkan harga makanan sekian lah. Ini akan membingungkan umat di luar negara Arab Saudi termasuk Indonesia. Artinya info tentang mekanisme haji itu mohon informasinya lebih awal. Yang keempat, kodifikasi hukum Hijaz. Apa maksudnya? Memohon agar hukum-hukum yang berlaku
di Hijaz di era King Abdul Aziz agar aturan perundangannya itu tercatat, tertulis, sehingga orang luar ketika berada di negara Arab Saudi itu tahu batasan ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Artinya supaya menggunakan hukum tertulis. Nah, yang kelima, dari 4 perihal tadi, Komite Hijaz meminta kepada King Saud agar memberikan jawaban tertulis. Itu teman-teman. Jadi Komite Hijaz itu tidak hanya berurusan dengan pemberangusan nisan Nabi lah, atau relokasi makom Nabi, tidak hanya sebatas itu, banyak hal itu. Adapun tadi keterangan bahwa dulu sebelum zaman Muawiyah makam-makam umat Islam ada nisannya. Lalu ketika di era Muawiyah nisannya diratakan semua sehingga nggak kelihatan ada nisan. Itu juga tidak sepenuhnya benar, kecuali siapapun orangnya yang menyampaikan informasi atas tindakan sahabat Muawiyah, ada sumbernya, ada kitabnya, ada catatannya. Begitu saya Mazen dan teman-teman. Ya, betul. Ya, Wali. Terima kasih banyak ya, Wali. Jazakumullah khairul jaza. Silakan lanjut saudaraku. Monggo, Yai Baron. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam. Sambil nyimak dulu dah. Lagi makan nih. Sambil nyimak. Ya, Selamat Bang Baru. Aku curiga tumben loh Mr. Baron makan. Taunya aku dia itu hanya minum aja. Oh, ternyata makan juga Mr. Baron. Ya Allah, ya Allah. Kirain cuma minum doang sepanjang hidup. Karena apa, host? Ada loh, host, keterangan orang itu sepanjang hidup gak bisa BAB, host. Gitu. Panjang hidup nggak bisa BAB. Kalau kepengen BAB, BAB-nya ditransfer ke pembantunya. Aku kira Mr. Baron orang yang sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bener ya, udah 3 tahun ini berak saya transfer di Kipin. Jadi Kipin yang berak saya, tidak perlu berak saya, makan aja udah. Itu aku ngomong tentang transfer BAB sama Rumel langsung geger otak dia, nggak berani naik komal TikTok lagi. Itu leluhurmu, Mel. Kalau itu pelit medit lo. Kenapa Pak Kiai Wali? Lah iya, wong leluhurmu itu nggak pernah BAB sepanjang hidup. Masa lu gimana? Dia nggak makan? Ya mungkin makan sih. Minum ya mungkin minum. Kok nggak pernah BAB? Ya karena BAB-nya ditransfer ke jongosnya, kibinnya. Apa ada kitabnya tak tunjukin, langsung nervous dia. Aduh. Aduh, Bang Faisal itu lagi menikmati nih. Masya Allah, Faisal ajib. Masya Allah, keren. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kiai Wadi ada di mana sekarang? Di rumah saya Mazen, mungkin nanti sore touring tipis-tipis lah. Ya, touring ke Madura dong. Insya Allah, siap komandanku, siap. Insya Allah tanggal 28 Maulid di sini ya. Sekarang 10 September Maulid di sini ya. 28 apa saya Mazen? Rabiul 28 Maulid. 10 September 28 Maulid. 28. Saya persiapan Yai ini. Dengar sampean musiknya ini. Apa itu? Cuma bannernya belum datang Yai Wali. Iya. Maulid. Acara Maulid. Kok lama banget, host? Biasanya kalau di Tegal bikin banner itu sehari udah selesai loh. Nggak, nanti sejam lagi katanya tadi. Oh iya, keren. Ukuran berapa, host?
2 kali 3 ya. Oh, 2 meter kali 3. Keren, keren, keren. Benar apa? Nanti kan di lab kan ya. Siap, 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 siap. Bikin berapa, Host? Bikin berapa, Host? Satu komando. Yang di depan itu satu ya. Yang pas di tempatnya kiainya nanti. Oh, Masya Allah, luar biasa. Bikin banner berapa, Host? Bikin banner 2. Ada 3 ya, pintu masuk ya. Alhamdulillah. Pintu masuk itu. Cuma lebih kecil ya, yang pintu masuk ya. Ya, ya. Benar apa Bang Dimas? Satu komando. Satu komando ya Iman. Banner ini saya Mazan ini seperti saya punya ini saya Mazan ini, lihat ya, bentar ya. Nah ini saya Mazan. Satu komando Ki Imaduddin. Oh iya iya, iya. Baik. Oh ya, saya disuruh menyampaikan ini tanggal 23 Agustus jam 9 di pondok pesantrennya Kiai Imad itu diadakan bedah kitab Khurafat Habib Alwi. Undangan tersebut undangannya itu bersifat umum. Siapa saja yang ingin hadir silakan hadir. Kitab versi kedua ini. Kitab yang ditulis oleh Gus Aziz Jazuli. Baru kan? Yang baru ini. Ya. Yang kedua. Ya, saya. Oh. Jadi mulai dari 451 kemudian dan lanjut ya. Ya. Aduh ya Allah. Membaca kitab Khurafat Ba'alwi yang nantinya silakan baik muhibbin maupun para habib mau hadir silakan. Itu diselenggarakan tanggal 23 Agustus di Kresek pondok pesantrennya Kiai Imad. Jadi yang dekat dengan lokasinya Kiai Imad silakan datang. Silakan lanjut saudara, silakan. Mungkin Bapakku Bumi mau hadir tanggal 23 hari Minggu. Jauh Bung, saya Bung kan kalau saya di Cikarang nggak masalah Bung. Tapi akhir bulan ini saya insya Allah ke Cikarang. Oh, Saya di Madura ini Bung. iya. Di Madura akan ngiring ya tore, tekan belu lekor. Oh gitu saya. Tanggal 28. Ya. Kalau itu 1 hari sebelum Maulid saya tanggal 27 saya Maulid saya. Kan ini penyerahan ini saya yang sekarang ini penyerahan hadiah cuma diadakan pengajian. Lomba-lomba itu loh saya. Ya, Susan. jenengan kan ada di Madura, jadi dekat. Kalau saya kan 28. Kemarin itu saya memperingati 17 Agustus itu bombardir hadir semua itu saya. Saya labkan langsung itu saya. Nah ini pengajian yang lebih besar saya. Yang sekarang sekalian penyerahan hadiah saya. Tanggal 27 saya Maulid saya. Terus di Madura, di Surabaya saya nanti lagi. Jenengan di Madura apa di Surabaya? 27. Di Madura saya. Ini ada acara ini. Penyerahan hadiah ini. Pengajian saya. Katanya kan Sampang ini banyak kibinya biar tahu makanya diadakan pengajian bahwa inilah Sampang yang sebenarnya. Kan gitu saya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan Ya. harap selamat. Lah ya sambung doa saya. Amin ya Allah, doa. Make kaos bombardir Firsa enggak tuh? Apa Paku?
Iya, cuma Firsanya dibuang, Bung. Enggak. Kacau kamu. Firsanya dibuang, Bung. Udah untuk pengamanan ketat kok saya. Dari kemarin sore itu sudah terlaksana untuk pengamanan. Jadi ubul-ubul yang dianu itu loh. Cuma ini saya bener ini loh yang bingung ini. Katanya 1 jam lagi nyampe katanya. Ya, bentar lagi. Istuhur mungkin. Di percetakannya lagi dikeringkan, catnya mungkin belum kering, lagi dikeringkan itu. Ya mohon doa saja Mbak Wali biar nggak ada hambatan, lancar kan gitu. Amin. Amin, amin. Undang Kiai Fatah. Iya betul itu. Jangankan diundang itu, Bung. Orang bilang gini, jangankan hanya kamu Paku Bumi, kiai yang besar pun itu loh. Kalau berseberangan sama saya musuh sampai kiamat itu. Bilang gitu. Masya Allah. Ya. Lokasinya di mana sampean ini? Lokasi pengajiannya di mana, Pak Bumi? Di Sampang. Depannya SMK 1, Pasar Degedek, Yai. Ya kan gini, konteksnya bukan masalah musuh. Saya menghormati panjenengan Kiai Fatah hadir untuk menyampaikan mauidul hasanah, tapi mohon maaf, Anda saya posisikan seperti jelangkung, datang nggak dipanggil, pulang nggak diantar gitu aja. Kemarin Pulang itu nggak diantar. kemarin itu undangan Yai lab Yai, anunya ditaruh di bawah HP-nya itu di lab kan Yai. Tapi nggak doa, cuma ngikutin toh. Saya tapping di bawah. Kok masih ada yang ngundang Yai, tak gitu kan? Nggak dibales itu Yai. Oh, kadang-kadang yo dirimu itu nakal, hos. Itu kiai yang besar berarti yang gemuk-gemuk itu musuhnya Fatah itu Yai. Yang gendut-gendut seperti saya Mazen ini musuhnya Fatah, kan dia gemuk ini. Aduh. Ini masa. Kalau yang kurus-kurus kan enggak. Enggak bener kimat Yai. Yang gulung duitnya tambang itu loh. Yang gemuk-gemuk musuhnya Fatah. Cuma Fatah kalau dapat jadi teman itu Yai. La ilaha illallah. Ini sejarah. Oh ini monggo Wal. Monggo Yai Baron. Ini sejarah Sidina Ali lari kemana-mana tadi. Saya masih langsung disemprot. Nah ya langsung disemprot, kena semprot. Enggak, berasal dari Bangkum kan tadi tentang siapa? Nabi Nuh. Lahir. Jadi larinya kemana-mana tadi itu. Iya, lebih baik bahas asal usulnya Pak Lawi. Nah, itu lebih menarik. Itu lebih fokus ke situ. Kalau yang lari kemana-mana, ya akhirnya makin sulit dipahami oleh masyarakat. Ya, Benar banget Bang Baron. Begitu. Setuju. Lebih baik itu yang digali untuk mencerdaskan semua orang. Satu, semakin sulit. Yang kedua, teman-teman kita, saudara kita yang utamanya ada di Indonesia dari semua aliran, mau yang muslim, mau non-muslim, mazhab apapun, suku manapun, sudah bersatu padu untuk bagaimana ya merungkatkan Baklawi. Jadi Ya, jangan setuju. kemudian kita membuat skeptis atau membuat tenda-tenda sendiri. Kamu NU, kami Muhammadiyah, kamu ini, saya jangan ke situ dulu. Kita bersatu dulu ini. Selesaikan si Baklawi ini, kita selesaikan. Sepakat. Iya. Soalnya begini, yang saya lihat itu Bangkum itu selalu menggiring Ya, kita kita ke ini harus hal-hal yang di luar berkomitmen dari Pak Alwi. berjuang masing-masing gitu loh. Kita jangan mengutamakan atau komunitas atau perjuangan siapapun. Kita berjuang sendiri-sendiri aja, mengatasnamakan diri sendiri pribadi semua. Aku yakin di situ akan semakin penak.
mereka biar nggak punya tapping untuk lari kemana-mana. Jika kita berpatokan pada Kiai Imad, mereka itu ya gitu aja. Itu atas nama sendiri gitu loh. Semua orang bisa kontribusi dengan kapasitasnya masing-masing. Betul. Jadi ada yang mempunyai kapasitas tentang kitab nasab, ya bicara kapasitas tentang kitab nasab. Ada yang kapasitasnya bisa menghujat, yaitu sesuai kapasitasnya, monggo dihujat. Kita satu sama lain tidak ada saling menyalahkan. Yang penting tujuannya satu, untuk merungkatkan Ba'lawi. Karena apa? Karena sekte Ba'lawi ini sangat berbahaya bagi kehidupan sosial, kehidupan kemasyarakatan, kehidupan beragama, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau ini sekte ini tidak mempunyai tujuan dan misi untuk merusak, ngapain kita mau pusing-pusing membicarakan mereka? Tapi misi dan visi mereka ini sangat merusak, gitu loh. Sehingga kita ya sebagai warga negara ataupun sebagai umat Islam wajib untuk membentengi pertama keluarga kita, kemudian masyarakat dan seluruh umat Islam agar terhindar dari doktrin-doktrin mereka yang sangat berbahaya, gitu loh. Jadi ini masalah kerusakan, bukan masalah mau cari umat, tarik-tarian umat. Oh ini Muhammadiyah pingin narik, ini NU pingin narik. Tidak ada yang begitu, bukan. Jadi tujuannya untuk membentengi kerusakan. Jadi kalau sudah membentengi kerusakan, ya setiap orang boleh berkontribusi, gitu loh. Jangan kita berpecah belah, begitu maksudnya. Oh iya, paham Kang Barun. Tujuannya Ya, kita harus saling ini menghormati siapa yang berbhinneka berjuang. tunggal ika. Meskipun Itu dengan jelas cara mereka falsafah kita mencaci, gitu. maki, terserah mereka. Kita jangan Saya malah mah bagian menyalahkan itu memutar semua. ulang cacian mereka aja. Saya bagian memutar ulang cacian mereka. Ya namanya orang kan ya lain-lain untuk pemahamannya kan. Janji kita menyuarakan kebenaran. Kalau Ba'lawi itu memang nggak berbhinneka tunggal ika. Dia itu klan-klannya sendiri saja yang diunggul-unggulkan. Tapi ya para mukibinnya suka macam itu ya gimana. Kita hidup rukun damai itu sesama anak bangsa. Berarti tak mengira istilahnya kau dari mana dan agamamu apa. Ya dia memang nggak berbhinneka tunggal ika. Dengan falsafah negara kita. Ya karena mereka tidak di mana di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Mereka itu tidak memiliki rasa seperti itu. Memang rasa kepeduliannya itu sesama anak bangsa itu nggak ada. Bisanya dia mendoktrin supaya apa? Dia itu dimuliakan. Itu tujuan mereka karena dia itu seorang pemalas-pemalas. Istilahnya. Dia itu kan ya orang jahiliyah. Suka merusak tatanan yang sudah ada. Apalagi tatanan di Indonesia ini kan sudah istilah sudah final. Bhinneka Tunggal Ika itu para pendahulu kita dulu. Kok beraninya dia pendatang kok Benar. rusak. Itu Sedangkan khilafah mereka produk kalau untuk gagal. membangun akhlak dan perilaku, kita di sini orang-orang Nusantara sudah dididik, akhlaknya udah baik, sopan, santun, rendah diri, mengayomi, melindungi, sudah ada kita ini. Lah ya istilah Jadi kita harus Tunggal Ika berpatokan itu dengan loh. perilaku kita masing-masing lah sebagai orang Nusantara. Kalau soal adab itu semua orang Sedangkan Nusantara mereka itu ada nggak adab. punya adab untuk menghormati orang lain. Kita harus sadar itu. Hmm. Masa Ya, orang ahli agama mendoakan buruk itu kan nggak ada ceritanya, di Al-Quran juga nggak boleh. Ya gini loh Kang, kalau dia memang ya berkelakuan baik, pasti berdoanya baik gitu.
Dia itu apa? betul. Kalau nggak sepaham dengan dia, kita ini ya harus tahu nggak dikafirkan. Lu gimana Iya, gitu? ya, dibodoh-bodohkan gitu. Lah iya. Padahal di Kita Indonesia tuh ini kita diam bukannya warga nggak majemuk paham, gitu nggak loh. tahu. Iya. Kita di Indonesia ini bukan Benar. istilah majemuk, istilah bercampur-campur, ada yang agamanya lain. Kita harus saling toleransi, saling menghargai gitu loh. Walaupun kita ini Islam, Benar, masa benar. kita mau mengkafir-kafirkan orang kafir, ya kan gak etis. Dia pun manusia, ya kita bilang non Muslim, Iya. itu kan lagi bagus, itu adalah adab. Tapi orang berpikiran kalau sudah pandai baca Al-Quran, ya kafir loh. Kita ini manusia beradab. Masa Betul, benar adabnya banget. sudah lupa, walaupun pandai mengaji, kalau nggak beradab terus gimana? Bilangnya tuntunan Benar, Kanjeng Nabi. benar. Sedangkan Artinya agama kalau itu mau untuk ikut tuntunan membangun Kanjeng adab. Nabi kan harus beradab dan ada akhlak. Kalau orang bahasa Arab kan akhlak, kalau di Jawa ya adab. Begitu. Kita harus memahami kan ya begitu. Masa dari dulu aku ya dari kecil dari para kiai nggak ada yang melotot-lotot istilahnya berceramah itu nggak ada. Dia pasti dibawakan dengan ilmu atau diambil dari hadis mana. Kalau kita ini orang biasa kan yang mendengarkan saja ya taunya. Dari ini cerita, dari ini hadisnya ini diceritakan. Nah, kadang-kadang diselingi dengan ketawa. Ini enggak ceramah itu lehernya macam serupa mau putus, mana ada ulama macam itu. Itu bukan ulama mencari Nah, duit. makanya itu. Mohon maaf, Panglima, Silakan. mohon maaf potong ini, mohon maaf ya, saya izin turun Nggih. karena ada duhur di sini ya. Oh, Ya, nggih, semoga nggih, semua nggih. sehat, selamat, panjang umur, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari Amin, amin ya robbal alamin. dan kita menjadi cerdas dan melindungi dari sesat-sesat ya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Syekh Mazen. Ya kita ini sepatutnya ya semua ini ya rakyat Indonesia itu sadar diri. Kenapa kita ada falsafah Bhinneka Tunggal Ika? Kita hayatilah. Itu nggak menyentuh semua kaum, nggak menyentuh sesama agama. Bhinneka Tunggal Ika itu. Itulah yang harus dicontohi apa pendahulu-pendahulu kita. Kenapa ada dibingkaikan Bhinneka Tunggal Ika di dalam falsafah hidup di negara Indonesia yang bermajemuk ini, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Benar. Kalau Contoh ingat ceramah itu ya. yang memprovokasi seperti Yang ini ya. enggak, iya. Insya Allah kalau orang biasa pun memahami itu. Nah, tengok macam itu. Hancur Indonesia. Nah, terus apa? Makan, berak, ngentot kalau orang numpak. Kalau kita mau kotor, kok ngomongnya gitu? Tengok, nah lihat, apakah kita suruh berbunuh-bunuhan sesama anak bangsa? Apakah itu ya benar yang diajarkan? Siap, dibunuh, ditembak, tembak. Istri kalian jadi janda, anak kalian jadi yatim. Siap hancur Indonesia, siap hancur Indonesia. Nah, lihat itu, kenapa aparat gak mau tangkap? Ya, gini Kang Dausmini, kenapa kita punya aparat provokator macam itu? Nggak kena undang-undang istilah adu domba. Ya. Ini suatu pembelajaran bagi negara kita. Gimana ke depannya hukum-hukum yang berlaku harus ditegakkan. Dalam hal apa saja. Jangan tumpul di bawah. Semua harus ditegakkan. Jadi Bukan tumpul masyarakat di bawah, itu- Bang. Iya, Tumpul di nunut gitu loh. atas, tajam di bawah. Iya, jangan di bawah saja yang tajam. Gitu loh, yang di atas tumpul. Ya.
Kalau macam itu kan kita bisa manut. Ya kalau orang Jawa manut, menurut apa kata istilahnya pegawai-pegawai pejabat kita hormati. Sebabnya apa? Orangnya itu kalau menjalankan itu amanah. Ya, kalau orang amanah kan ya pasti jujur dalam hal bidang apa saja. Jadi bersyukurlah Anda ini yang jadi pegawai-pegawai itu. Jadilah amanah. Rakyat kita ini loh berserempangan di seluruh dunia mencari nafkah dengan sendiri-sendiri. Tidak memikirkan apa-apa. Contoh, ya minta maaf ya kawan ini contoh biar didengar ini kalau ada aparat. Contoh warga Indonesia yang dulunya di Malaysia itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada surat, nggak ada apa. Tujuan dan niatnya apa? Itu untuk keluarga supaya hidupnya bisa setara dengan saudara-saudara yang ada di Indonesia. Sebabnya nggak ada pekerjaan. Ya Allah, dengarkanlah pemerintah kami. Banyak orang kita itu macam itu. Berjuang jauh dari sanak saudara, anak istri. Demi apa? Demi untuk Ini pembahasannya belok bang, pembahasannya belok dari Pak Alwi ini bang. Kejauhan beloknya, kejauhan beloknya. Ya minta maaf, saya bilang macam itu biar tuh terdengar. Kalau kita dari Pak Alawi justru memang Pak Alawi itu sudah rungkat dari akhlaknya gitu loh. Kita sekali ya sentil pemerintah, minta maaf ya saudaraku. Biar didengar gitu loh. Kita bukan menghujat. Saya tak menghujat, tapi sentil gitu loh. Semoga ya semuanya itu sadar gitu loh Kang. Bukan menyadarkan supaya sama Pak Alawi saja. Aparat-aparat itu juga begini bang gitu. ya, Pak Alwi ini lama mengikat dan menjerat pemerintahan yang ada sekarang ini. Dari dulu hingga sekarang, mulai berdirinya pun mereka sudah menjerat tokoh-tokoh bangsa, pemimpin kita dengan cara-cara yang licik. Dia menempatkan ya benalu-benalunya di setiap kementerian, setiap pemerintahan itu ada, baik dari kecamatan, kabupaten, bahkan dari kepresidenan pun mereka sudah menaruh benalu-benalunya untuk menggerogoti ya dari dalam. Betul. Bang, di semua lini. Makanya untuk melepaskan itu kita harus terus bersuara, ya, terus bersuara agar diwajibkan agar pemerintahan dan pejabat-pejabat itu waspada dengan bahayanya orang-orang Pak Alawi yang merusak itu. Iya, amin. Betul tuh. Dari semua lini, dari semua kalangan, kita ini sudah ditempeli benalu-benalu. Dari para kiai pun dia nempel, dari pejabat-pejabat dari pemerintahan dia nempel, dari segalanya. Tujuannya apa? Menguasai itu. Menguasai. Ya, kalau sudah menguasai dia kan mengatasnamakan Kanjeng Nabi, cucunya biar dihormati itulah. Itu wajib diperangi bagi rakyat Indonesia. Itu merusak tatanan kebangsaan kita. Apalagi agama kita sebagai seorang Islam, sebagai orang mukmin, itu wajib. Nah, terima kasih saudaraku ya, minta maaf. Aku ngomong kadang-kadang nggak lari dengan konteks. Aku ini sebenarnya ingin menyentil pemerintah sedikit biar itu sadar gitu loh. Ya benar. Memang menyentil pemerintahan itu apa ya, harus ada lah pergerakan. Memang pada dasarnya di Nusantara ini kita ini minim dengan sogokan-sogokan. Di kalangan bawah juga banyak suapan. Nah di situ jikalau kita itu memperangi dari bawah, dari desa-desa. Sedangkan di desa kalau ada pencoblosan gitu kan banyak itu. Nah ya macam itu. Jikalau kita itu menghindari suapan dari kalangan desa maupun ke atas, aku yakin negara ini akan makmur.
Kan kebanyakan, kenapa sih negara ini bobrok? Karena banyak sogokan. Ya memang di bidang agama banyak orang yang tahu jikalau barang haram itu berbentuk makanan. Seperti makan celeng, makan babi, makan ikan Ya, jadi anjing, yang kan haram seperti lah, itu. jadi. Jikalau berupa uang, mereka yang kan nggak menghalalkan, kelihatan, gitu loh. Bener. Kalau pakai uang nggak tabu Jikalau Kang. negara ini nggak Kalau ada pakai daging suapan, babi aku tabu. yakin negara ini kan makmur. Kayaknya lagi Negara baik. ini Gini loh Kang ya, pendapat saya, kalau pemerintah daripada Iya. buat nyogok untuk apa, ya santunilah fakir miskin, anak yatim, uangnya kan lagi bermanfaat Kang. betul. Itu nanti didoakan sama fakir miskin itu kalau mau jadi lillahi ta'ala, mau jadi pejabat pasti akan baik jadi. Karena apa? Karena dia itu Benar. perintah agama gitu loh yang dilakukan. Nggak usah ada pamrih, tunjukkan bahwa dirimu ini baik. Nggak usah Betul, omongan gitu loh. Yang kaya-kaya mau jadi pejabat, santunilah anak yatim, para janda-janda, itu didoakan, nggak usah ngomong suruh nyoblos pun akan dicoblos. Nanti itu dari orang fakir miskin Tujuan itu akan politik berbicara kita bahwa itu dia itu yaitu baik suap kan menyuap. gitu. Itu kan bukan menyuap Kang, istilahnya dengan ikhlas Iya, hati gitu loh Kang, bener. dalam kehidupan gitu loh. Kalau Anda ingin menjadi baik, kalau sudah mau mengurusi orang fakir miskin Bang, loh orang kan bercerita, oh dia baik, ada itu disantuni loh. Kalau dia mau pasti akan diangkat masyarakat. Iya, kan Sebabnya apa? sudah Dengan ada perilakunya contoh gitu loh Kang. seperti Bapak KDM gitu ya. Loh, itu kan akan dia Benar. sendirinya gitu loh Kang. Masyarakat sudah tahu dengan kebaikannya. Iya. Oh berarti dia nggak ada pamrih, dia ada nggak niat. Berarti untuk mensejahterakan rakyatnya sendiri gitu loh Kang. Yang saya maksud macam itu. Itu kan semua ajaran-ajaran itu yang baginda Rasulullah istilahnya sabdakan Kang. Kalau mau teliti tentang hidup dan falsafah hidup ya kan ya macam itu tuh Kang. Ya nggak perlu kaya gitu loh Kang. Kita ini nggak perlu kaya mau Iya, pada istilahnya saya orang. dia ini ketipu. Bener. Kita ini ketipu. Kenapa sih orang-orang itu di desa mau jadikan lurah gitu kan, mencari orang yang kaya? Pada dasarnya kita ditipu. Berlagak sok baik, mau mengadakan acara pemilihan lurah kan gitu. Baik semua kalau mau Iya. pergantian ada lurah-lurah. Ya setelah gini itu ya loh Kang, korupsi, yang saya kebanyakan lihat kan tuh seperti itu. dari awal sebelum mau jadi pemilihan luar atau selama tingkah lakumu itu loh Kang. Kalau mau jadi pejabat ya baik dari awal Kang gitu loh Kang. Dari kehidupan gitu loh. Kehidupan sehari-hari. Ya sedangkan kalau orang baik zaman sekarang itu tidak diterima sama orang-orang itu, sama masyarakat. Karena apa? Karena kurang uang katanya. Rupanya nggak kekurangan orang baik, tapi Iya. pada dasarnya orang baik itu tidak mempunyai kekayaan gitu loh. Sebabnya Kalau itu kita kan tidak memilih pejabat yang kaya, gak mungkin kita ketipu. Ya kita carilah meskipun orang yang sederhana, tapi dia itu perilakunya jujur kan banyak. lebih banyak. Tapi sebalikannya mereka itu difitnah kalau mau mengajukan Iya. Ya, seperti itu karena apa? Karena orang-orang yang punya uang itu penyogok memfitnah dia gitu loh. Lah kerusakan di negeri ini ya seperti itu. Lah iya. Karena Ya, terlalu ya, memilih orang kaya, akhirnya ditipu semua kan. Kalau kaya nggak apa-apa Kang, kaya mengerti dermawan itu wajib dipilih. Tapi ini kaya mau memperkaya diri dan lupa dengan Iya, rakyat. ya bener. Ya, kebanyakan Seperti kan contoh gitu. Bapak KDM gitu. Salut sama Bapak KDM. Iya salut Lurah Kang. hukum memperkembangkan pembisnis atau Iya. usaha. Heeh. Ya, Memang memang harus contoh-contoh macam itu. sudah ada sampai sekarang itu kita harus sadar. Contoh-contoh sebenarnya kan sudah ada tuh Kang. Tinggal kita ini dari kalangan bawah. Bener. Ya
kita ikuti. Lepas itu kan dari RT, RW, terus kelurahan, nanti Pak Camatnya juga macam itu, nanti Bupatinya macam itu, nanti dari pejabat-pejabat, nanti kalau dari yang istilah keamanan, kepolisian harus mengayomi benar. Ada keluhan masyarakat harus ditanggapi walaupun nggak ada uang. Dari pemerintahan, dari istilahnya apa TNI, dia yang mengayomi kerukunan, ya itu semuanya itu bersatu padu membangun bangsa ini tanpa ada korupsi, gitu loh. Jadinya Allah meridhoi bahwa bangsa kita ini akan makmur, sejahtera, loh jinawi, toto laharjo, kedamaian untuk bangsa Nusantara. Ya kan ya tujuannya kan dalam falsafah hidup kan macam itu toh Kang sebenarnya. Tapi kalau yang menyeleweng itu yang nggak tahu dia itu falsafahnya macam mana atau memperkaya diri untuk diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Bicara adab sama. Ya. Selanjut. Ya monggo. Memang kegoblokan orang itu yaitu dibodohi uang. Orang ahli agama kelihatan uang, ahli bodoh tolol. Penjabat juga begitu. Orang yang berpendidikan tinggi juga begitu, kelihatan uang puluhan juta, ratusan juta, goblok tolol mereka. Tapi mereka itu nggak sadar kalau mereka itu tolol, dibodohi sama uang. Gini loh Kang. Namanya kita ini manusia, walaupun nggak usah status apapun, kan boleh berusaha. Katanya, ya ini yang bilang siapa? Katanya kita ini dalam hidup ini sudah diberi rezeki. Tergantung kita cara mencikapinya gitu loh. Kalau para Betul. istilahnya gus-gus, kiai-kiai, ya berniagalah, berjualan lah. Kalau di pesantrennya berjualan sarung, jadinya kalau mendapatkan untung itu kan ya minta maaf lah, jualan sarung atau kiainya itu mengadakan macam itu atau berjualan apa saja lah. Loh, demi umat, Iya, demi kalau orang zaman sekarang ini kan itu kan ya bener, tapi orang-orang yang lulusan pendidikan tinggi itu kan jualan sistem. Sedangkan sistem itu untuk merusak, untuk menyudutkan perekonomian masyarakat. Kan jualan mereka kan seperti itu, orang-orang yang apa ya, orang-orang yang dari perguruan tinggi, dari perguruan sana sini kan seperti itu modelnya. ya enggak Kang, walaupun aku ya kalau kiai, kalau penanggapan saya atau menafsirkan seperti itu sih. oh iya Kang, kalau saya ini kan ya Kenapa memang kebanyakan peraturan di negeri ini ya karena dari turunan orang-orang yang berpendidikan tinggi itu jualan sistem, sedangkan sistem kita ini orang-orang biasa. Kenapa sekarang ini kesulitan perekonomian? Ya karena sistem dari pemerintahan yang menyudutkan perekonomian masyarakat. Mari Ya kita kan? pikirlah dari situ. Kalau kita nih Kang ya dari mana saja itu boleh Kang. Orang kalau mau beristilahnya, orang Indonesia ini, orang Nusantara ini kan sebenarnya kan cari kerja sendiri tuh Kang. Pemerintah ya ada, aku nggak ngomong nggak ada. Pemerintah itu ya ada, membimbing. Tapi kebanyakan rakyat Indonesia itu masih istilahnya cari makan sendiri dengan cara-cara sendiri kan gitu Kang. Iya, Kalau benar. mau sistemnya Memang. bagus, ya pasti kita ini nggak sampai keleleran kemana-mana kan. Kalau aku setuju. Cik, Silakan, Kang Tabir. Faiz. Nggih, monggo. Jangan lari dari tema yang dibicarakan, apa jadi politik ini. Tapi yo saya ini nggak jadi politik. Ada kemungkinan ini karena greget. Karena greget ini tentang tapi nanti kita, arahnya kemana-mana nanti Iya Kang, jadinya. ya minta maaf Kang Tabir ya. Nantinya jadi perpecah belahan kita antara beda prinsip gitu loh. Nggih Kang. Punten. Nggih, Jadi ngapunten, nanti di Tabir. bawah seneng menyusup itu. Oh nggih.
Nggih, penyusup nggih. ya, sing mboten remen kalih nganu nggih. Ya, nanti akan menjadi ambil Kali kesempatan tesis, nggih. mereka. Ya Nggih, nggih, kali iya, tesis, nggih. Nggih, jadi Nggih. apa ya nanti senang dia mengambil alih caranya begini, oh, mereka sedang begini gitu. Oh iya nggih Kang itu. Wah, Kita ini Prabowo. perjuangannya nggih, Iya, nanti disalahkan lagi Prabowo nggak bagus karena ini yang bagus tuh sebenarnya Anies gitu. Akhirnya kalau begitu yang enggak mbok sampai nganu kiamat le nganu Kang Tabir ya aku minta maaf. Kalau sama Anies sampai Iya. kiamat ya. Sampai Iya. akhir hidupku enggak akan gitu. Orang itu yang pelan bagus. Iya. Betul, Itu yang Bulan, bagus Ki. Anies tuh, coba di bawah tuh liatin tuh Alah. Kang Ahmad, King Ahmad tuh. Aku tuh di roomnya gitu loh Kang Tabir. Aku pelan-pelan, orang pelan-pelan. Aku cakap besok bilang ini, sekarang bilang ini. Mana Iya, pada manusia pun dasarnya bukan itu. PR kita ini untuk negara dan agama memang sangat besar. Pada dasarnya seperti itu. PR kita semua. Yang Nanti penting pokoknya buat aja Balawi niku dibuang dari lini-lini segala bidang apapun, dari tentang agama, keagamaan dalam sistem negara memang harus diketepikan. Itu kaum benalau. Ya pemerintah itu mendengar kalau kaum Balawi itu benalau, duri dalam daging, Betul, betul. merusak. Dalam hal agama merusak. Pemerintahan ya lihat sendiri, korupsi, ada yang mengoplos minyak. Gimana? Itu dari kalangan siapa yang merusak tatanan? Kebanyakan orang Balawi. Dari sejarah G30 PKI siapa? Ya gitu loh, kita harus cermati. Jangan diberi lagi kesempatan. Sudah. Itu sudahlah. Jadi kaum Balawi itu sudahlah, biarlah. Kalau mau hidup di Indonesia ya biar berbaik-baik dengan cara dia apa. Tapi jangan dikasih panggung di segala hal atau di segala bidang dalam pemerintahan, dalam keagamaan itu. Balawi ini Pak Lawi ya. Kenapa saya Iya. tahu kelar? Saya memahami itu. Jadi kalau cepat kelar, nanti tercapek sampai akar serabutnya, Mas. Itu benar. Jadi orang-orang itu nggak paham atau kasus sudah selesai. Biar sampai otak orang itu paham, Pak Lawi siapa, tujuan mana, kerobatnya gimana, terus sampai kepada masyarakat terlebih dahulu. Baik siapa yang ingin caci maki sekarang sebelum kasusnya kelar. Coba kan itu pengadilan, ya kan? Clear. Kita Iya Kang, dia biar tercabut sampai akar-akarnya. Kalau mati biar mati semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau negara sudah ikut campur dalam kasus ini, itu clear Mas. Kita nggak bisa mencaci maki, nggak bisa membahas sampai ke akar-akarnya, Mas. Itu bener. Jadi begini ya. Itu King Ahmad terlihat di bawah ya. Saya lagi nyimak. Jadi begini teman-teman. Ya, pemerintahan sekarang yang sedang lagi berjalan, maksudnya di bawah rusuh, bilang gak baik ini dan itu. Karena apa? Mereka pendukung daripada Anies. Silahkan mendukung siapapun, tapi yang sedang berjalan dan sedang duduk gak usah diusik-usik. Ya, itu politik. Jadi nggak usah ngomongin, dan itu udah sampah, itu udah dari dulu seperti itu. Ya. Jadi memang dari mana orang yang bikin masalah ini, siapa? Itu yang kita bicarakan itu aja. Jadi enak, jadi nggak usah malah kita kasih usulan, kasih ini dan itu. Memang sedang berjalan, udah jalanin aja. Waalaikumsalam gitu loh. Nah, betul. Jalanin aja. Udah Iya, gitu, kita seharusnya. jalani wis rongkat Kang, sudah orang kita harian Iya. ngomal. Kalau nih Kang Tabir ya, kita ngomal nggak cukup ini, sampai mati kita harus ngomal macam itu. Dah, biarlah itu anak cucu kita terus tahu sampai mati. Nah, itu falsafah kita. Ini demi kebaikan. Kalau dibilang fitnah ya terserah Anda. Nanti dosanya saya timbang, saya dosa atau tidak. Ini Menyuarakan namanya
macam ini. Ya nggak apa-apa, yang tapping kita dianggap fitnah nggak apa-apa. Ya, makanya Terima begini saja. dulu lagi waktu Gus Dur Apa? lagi mimpin, siapa yang berusaha menjatuhin, ayo. Iya, ayo sekarang kita korek-korek Ya, semua. Ayo kita korek sekarang semua. Prabowo lagi mimpin, Dari siapa kalimat yang siapa? siapa yang pengen jatuhin, pikirin Lah iya. itu ya. Ayo kita udah. korek semua dari kebiadaban itu. Ante-ante Paham itu, ya? ante-ante orang asing itu sebenarnya yang ngorek-ngorek itu semua. Ini hari Itu ini fakta. Mas, sedang disiksa habis-habisan dari dunianya itu bener itu sampai keleleran. Ya. Bener. Sekarang mau pakai gelar HP, berani nggak di kampung-kampung sekarang? Kalau teriakin anak-anak coba, orang coba, ayo kalian tahu. Nanti dibilang palsu sudah, HP palsu. Ingin Jadi tahu begitu, sekarang. semuanya sekarang sudah diteriakin dia bukan cucu Nabi, dia bukan cucu Nabi. Sekarang udah diteriakin di mana-mana. Itu Ya. Pak Tabi cuma bukan cucu Nabi, dia teriakin celeng, lawi, babi, lawi, coba. Gak hina terhina-hina sehina-hinanya itu. Iya, begitu. Jadi dia lagi minta panggung, turun saudara. dulu ya. Sekarang nggak bisa dah. Orang nggak percaya. Panggung keagamaan sudah ditutup. Mendapat sholat Rasulullah, diberi rezeki lancar halal Amin, berkah. amin, 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 Dan di amin. akhir husnul khotimah. Amin, ya Anak Rabbal cucu Alamin. soleh soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak usah kita malah menyudutkan pemerintahan kita yang sekarang itu kesempatan dia orang. Ya, paham ya? Paham Kang? Jadi, Kalau saya ini Kang ya, benar. Ini bagus sudah berapa itu bajingan-bajingan sudah ditangkap tuh. Itu kenyataan tanda-tanda itu bekerja pemerintahan kita. Masa saya kasih Pak Lawin, jangan pakai hukum perdata, jangan pakai hukum cacian dan makan hinaan. Itu sama tuh siksa sampai mati itu, bener. Iyalah aku bilang ya Mas sampai Ya, lari sampai kan? mati Ahmad nggak lari apa-apa. kan? Kalau Ahmad bilang lari dosa kan? ya nggak apa-apa, saya terima. Kalau kau bilang, yang bilang Ahmad engkau. lari tuh. Kalau saya udah ngomong lari dia Ahmad. Saya tahu karena mau ngapain kamu di sini dan Razi di sini. Hei Ahmad, Habib. Kampret lo naik sini kalau berani lo. Lari tuh Ahmad tuh. Tadi typing rame kayak seneng banget seolah-olah hebat kamu di sini. Di sini ini sudah nggak mempan lagi, istilahnya Wiro, kau terima beli kasih, apa Bang Wiro. itu nggak mempan. Kau bagi apapun ya nggak mempan, kau bagi itu nggak ada gunanya. Kita ini bersuara bukan untuk dibayar, Lah, kami bersuara untuk kebenaran. Koman ikuti panglimanya protesis, ikuti bapak walinya protesis itu. Pokoknya yang saya minta narasi kalian pada semuanya dengan semuanya. Ya. Aduh aku dilaporin. Siapa yang laporin aku nih? Laporin saja kita ngomong ini ngomong. Enggak, yang bukan ini apa di report maksudnya laporin report. Oh iya, di report itu dilaporkan. Aku nggak ke on cam loh, aku kena report ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya minta biasa Kang. jangan membicarakan tentang kepemerintahan kita yang sedang berjalan, ya. Karena yang sedang berjalan itu sebenarnya baik-baik saja di atas, tapi yang di bawah untuk berusaha merusaknya. Jadi, Amin. bagaimanapun juga itu mereka sedang berusaha merusaknya. Jadi yang kita bicarakan siapa yang intinya yang kita bicarakan ini kaum Pak Alwi, gitu aja. Ya, Intinya memang nanti, dia itu. iya, nanti akan menjadi kesempatan itu buat mereka semua. Tolong. Kalau memang ini ketahuan sama saya tahu nanti siapa yang lagi sedang bermain juga di sini. Yang murni benar-benar itu merungkatkan pemerintahan sama aja gitu loh. Ada juga pengen begitu. Sebetulnya itu mereka sedang mencari celah itu. Gitu menggiring opini katanya. Kalau menurut saya. Opini. Iya, makanya Kita ini bicarakan nggak saja. mempan.
bahwa dirundung ini. Pak Alawi tidak tersambung kepada Rasulullah. Kalau Rasul, mau debat ya jelas. naik, tapi kalau bicara pemerintahan bukan kerana kita, nanti jadi masalah buat nanti buat artinya buat buku buat mereka, buat pelajaran buat mereka, agar supaya saya bisa mengutip gitu. Giliran saya ngomong begini di tripod, Ahmad naik, Ahmad nih, Balwi nih, Ahmad nih, naik loh. Naik saja, nggak usah King Ahmad. tapping tuh, ada ruang tuh satu tuh naik. Kau bernarasi apa? Alihkan perhatiannya para Babilawi, jangan mau. Tetap kita bahas Babilawi, kita matinya Iya begitu ya. Jangan Walaupun sampean dulu milih siapapun, sekarang yang sudah jadi presiden atau sudah jadi pemimpin, tolong hargai dan hormati. Yang nggak pandai menghormati adalah mereka semua. Paham? Paham, Dan Kang. dia punya Siapa kepentingan saja sendiri-sendiri, sekarang itu presiden aja. kita sekarang ya kita ini presiden kita sekarang gitu loh. Iya udah taati aja yang ada gitu, jangan berusaha pengen ini loh yang harus nggak begini loh. boleh, Kang. Ya, Itu pemerintah bawahannya yang ngotak-ngatik, udah gitu aja udah. Iya, bener-bener Kang. Tapi Ada aja. Pokoknya kesempatan hari ini satu masih hidup, satu bongkar semua kesesatan Babilawi. Nah itu dia. Cabut itu. ya wes, Semuanya. Yang satu Nusantara ya wes paham. jelas Kang. Yes, Balawi memang sudah rungkat serungkat-rungkatnya. Wes nggak boleh tertolongkan, udah. Bisa itu. Kita nggak berani dia. Modar dia udah, ayo pengen tahu. Kalau disuruh Babilawi yang dipercaya masyarakat, di masyarakat itu keliling kita sebarkan enak kayak gini. Coba Bapak sebarkan tentang korupat kebohongan Babilawi itu. Satu kampung udah nggak percaya lagi, di situ kan disorakin orang kan. Nggak gini loh Kang, kitabnya kita ini ya harus beli yang kurupatnya Balawi, disebarkan. Sudah nggak jarang. Korupat dari Pak Wali TikTok belum sempat ya, duitnya belum nyampe saya. Ntar udah nyampe tak beli itu. Kalau Pak Wali TikTok udah ada ya, udah dirangkum belum Pak Wali TikTok korufatnya Pak Wali. Aku pun mau beli itu. Siapa yang boleh membelikan kitab kurupatnya itu Balawi. Memang aku sebar mau ke kampung-kampung kami itu. Aku kasih. Aku nggak bisa baca kitab. Aku kasih para kiai-kiai. Nanti dijawab pakai bahasa Indonesia. Karena ini kita harus mencabut sampai ke atasnya. Rambutnya bahkan Suruh DN Bawali itu loh, suruh DN Bawali jenengan. Oh, nggih, lek sing bukune Kiai nganu niku napa Gus? Ngahasan kula pun tumbas niku. Kula tumbas kathah niku. Sing niki kuropat niku nggih, kula DM Kang Wali. Nggih. Nah, gini loh, sampean membeli berapa buku biar Bawali yang menyebarkan nanti gitu loh, DM Bawali. Oh nggih, kula tak tumbas terus tapi kula kengken kirimne teng nganu kula saged nggih. Kampung desa kula sing bayar kula. Sampai gamal pegangan. DM Bawali nanti Nggih. sama Nanti Bawali. kula nganu napa kali WhatsApp. Nah, Kula DM kali WhatsApp. Kalau tahu omongan. Ambek Kang Wali TikTok. Kang Wali TikTok ya. Iya, Bawali. ya kan sekarang sedang mencabut Babilawi sampai ke akar rambutnya. Untuk pembangunan Gus Naim sudah ditransfer, sudah di TF sama jenengan. Oh, pembangunan kula tenggene Gus Niko Naim niko. Ada. Sudah. Lek lintune kula mboten ngertos. Sinten mawon dengan. Iya, Gus Naim sendiri kasihkan. Oh, nggih, lek niku sampun, lek niku. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, ini kalau Pak Imam Udin mau merungkatkan Balawi, udah selesai. Kalau itu 1 sampai 6. Kita mencabut sampai ke akar-akar sampai bau-baunya itu harus kita buang semua. Ini Kang Sumianto, dalam perjuangan ini kita bahu-membahu dan kita. Nah, kalau untuk sampean beramal itu untuk sampean sendiri nanti di akhir gitu. Nggih, Kang. Nggih. Kalau dalam perjuangan ini seperti yang sampean katakan mau beli kitab hurafatnya mereka itu untuk kesuksesan bersama. Nggih. Dan mau kirim ke kampungnya DM Bawali, alamatnya dikasih itu kan nanti dikirimkan. Kitabnya kan itu tahu Bawali. Nggih, lek kitabne nggih kula nganu wakofne kalih kirimne kersane teng
niku lho damel pegangan mengke di tahun-tahun berikutnya gitu loh. Aku gitu nganu Kang. Ya. Kang Panglima. Itu tuh sejarah ini. Ya. Sejarah bangsa. Aku gitu. Bukan untuk apa. Naik, Ya. kita berjuang bersama-sama ya Muhammad. Nggih. Kula lillahi taala iki, mboten enten apa. Allahu Akbar. Betul. Saya salut, Betul, saya Nen. salut sama jenengan. Saya salut. Kula mboten enten istilahnya mboten pengen diapani mboten. Doa-doa anak-anak. Nggih napa mawon, kula niki